Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang punya Quran di handphone silakan dibuka surah Shad, surah ke-38 ayat 35. Kita buka surah Shad, surah ke-38 ayat 35. Kiai Hasan dan semua kiai di pesantren yang dimuliakan Allah ini, mudah-mudahan saya ikut belajar bersama semua yang hadir di sini, sama orang tua kita, insyaallah salah satunya Pak Haji Tahrir, Dr. Izzat dan semua guru yang dimuliakan Allah. Insyaallah. Wahabni mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Hari ini tidak zaman buat santri-santri. Hari ini saya mendorong betul santri-santri se-Indonesia. Hari ini tidak zaman, bukan lagi santri. Kalau ditanya begini, kamu habis ini mau kemana? Lalu jawabannya mau masuk UI, nggak bagus, nggak keren. Minimal jawabannya adalah mau jadi rektor UI. Paham ya? Minimal jawabannya adalah pengen jadi rektor UI. Jadi kalau ditanya anak Zainul Hasan, kalau habis lulus mau kemana? Kalau perlu jawab mau jadi rektor di Oxford University. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini malam ini kita belajar ayat ini. Ayat yang saya goret di tahun 2013, bahwa insya Allah kita akan punya perusahaan startup yang kelasnya bukan kelas Indonesia. Wong saya nggak ngerti blas tentang startup, nggak ngerti apa-apa tentang fintech, paham juga enggak. Pokoknya yang saya paham adalah ngomong aja sama Allah, ngomong aja sama Allah, minta. Dan sekali minta jangan tanggung-tanggung. Sekali minta jangan tanggung-tanggung. Kita semua mengenal Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sebagai nabi yang kaya raya katanya, tapi kita tidak tahu pengalaman hidupnya. Nabi Sulaiman itu pernah jadi orang yang miskin semiskin-miskinnya, sakit sesakit-sakitnya, jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu ada di surah yang sama ayat sebelumnya. Silakan dibuka. Surah 38, surah Shad ayat 34. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada Thumma anab. Memang Nabi Allah Sulaiman ini son of Daud, anaknya Nabi Allah Daud, tapi dia punya salah. Kalau pengen ngelihat kesalahannya Nabi Allah Sulaiman, Haji Aling, lihat atasnya lagi, ayat 33, 32, 31. Dari sana kemudian ceritanya. Kita baca aja. Nabi Sulaiman ini punya 1000 Lamborghini, punya 1000 Ferrari, ya. Punya 1000. Apa kalau Lamborghini itu terlalu murah ya? Terlalu murah ya. Karena bahasa Allah Subhanahu Wa Taala ini kita lihat, dimulai dari cerita tentang riwayat Nabi Sulaiman sebagai anaknya raja. Jadi he was the king. Ya,
Dia itu dulu raja, tapi dia son of the king, anak raja. Wajar enggak? Wajar. Sampai sini Allah ingin mengatakan bahwa bisa jadi di antara saudara berbeda. Tapi ketika kemudian disuguhkan oleh Allah ayat 34, di sini peluang bahwa bisa ya. Kenapa? Karena pada saat posisi di ayat 34, posisi Nabiullah Sulaiman di bawah kita. Tentu ini tadabbur ya, bukan tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat ayat 30. Para santri nanti ditadabburi lagi selesai dari sini. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Tahu kita Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Pantas nggak kira-kira dia jadi raja? Pantas. Kalau putra putrinya para yai yang ada di Kiai Haji Zainul Hasan ini punya pesantren lalu jadi kiai, ya wajar. Karena dia putra putri kiai, jadi ibu nyai ya wajar. Anak pengusaha jadi pengusaha ya wajar. Anak gubernur ngetrek kemudian jadi dewan, ngetrek jadi wakil wali kota, trek lagi jadi wali kota, trek lagi jadi wakil gubernur, trek lagi jadi gubernur. Tapi semua orang bilang wajar. Gak ada yang istimewa juga, nothing special. Bila Mas Bayu hari ini kemudian meneruskan terah kerajaannya Bapak, biasa aja. Ayat 31. Idh urida alaihi bil ashiyyi. Nah ini sebutannya nih. As-safinatul jiyad. Dia punya 1000 kuda balap. Hari ini kira-kira Lamborghini. Dia punya 1000 Ferrari kira-kira itu hari ini. As-safinatul jiyad. Dia suruh lari-lari, dia suruh berhenti, berhenti. 1000 kudanya. Tapi dia lupa. Lupa nih. Ayat 32. Faqala inni ahbabtu. Lihat, sesungguhnya aku menyukai hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Orang udah bagus-bagus punya warung, buka cabang warung kedua, buka cabang warung ketiga, buka cabang warung keempat, semakin banyak lupa diri. Habis tuh. Habis semua. Rudduha alai fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Ya Rabb. Baru kemudian ayat 34 Allah bilang, kami cabut semuanya. Dicabut, Pak. Kerajaannya dicabut, istananya dicabut, kesehatannya dicabut. Bahasa Quran adalah wa alqaina fiha. Ya. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Allah bikin Nabi Allah Sulaiman lumpuh. Udah nggak punya apa-apa, bukan lagi siapa-siapa, kemudian lumpuh. Walaqad fatanna Sulaimana. Kami kemudian uji Sulaiman. Disinilah Bapak Ibu yang rahmati Allah, Anda berpeluang. Para santri juga berpeluang. Kenapa? Di posisi ini saudara lebih hebat daripada Nabi Sulaiman pada saat itu. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Nabi Sulaiman dilempar sama Allah Subhanahu wa taala. Udah menghilang kerajaannya, singgasananya, istananya, enggak ada lagi yang ikut. Bahkan Nabi Sulaiman lumpuh. Tapi kemudian summa anab. Dia kembali kepada Allah. Perhatikan saudara. Biasanya orang yang dagang bangkrut, doanya gimana? Ya Allah, kasih saya modal biar saya bisa dagang lagi. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang bigger than that, sesuatu yang akbar minha, sesuatu yang lebih besar daripada permintaan itu. Kita belajar Nabi Sulaiman nih, anak raja,
Raja Daud. Daud meninggal, beliau mewarisi tahta. Menjadi kemudian the King of Sulaiman, King of Solomon. Oke? Berkuasa, bertahta. Tiba-tiba kemudian bang, hancur. Begitu hancur di bawah, permintaannya beda dengan kita. Coba kita lihat ketika kita punya hutang, doanya gimana? Gimana Mbak Arseti? Orang yang punya hutang doanya gimana? Ya Allah, nggak apa-apa deh, nggak punya apa-apa, yang penting lunas utangnya, gitu. Betul tidak? Ya Allah, nggak apa-apa deh, nggak dapat negeri, yang penting kuliah di mana kek? Jelek amat, doanya jelek amat. Berkarir nih dari OB, dong naik, set naik terus, naik, GM, direktur, dirut, tiba-tiba kemudian, bang, hancur. Doanya apa? Ya Allah, jangan sampai saya nggak punya kerjaan lagi. Apa kek dah? Jadi OB lagi deh, nggak apa-apa. Jangan. Nabi Sulaiman menunjukkan kepada kita doa yang luar biasa. Nabi Sulaiman tidak meminta dikembalikan lagi kerajaannya, nggak mau. Dia pernah kok. Ngapain dikembalikan lagi? Dia minta yang lebih gede daripada itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabb, aku Sulaiman tidak meminta kerajaanku kembali, tapi berikan kerajaanku yang lebih gede. Itu doanya begitu, yang lebih besar, yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sepeninggal diriku. Gila. Jadi kalau saudara-saudara minta, ya Allah, saya pengen pergi haji. Oh ya, berarti bukan doa Sulaiman itu. Ya Allah, saya pengen pergi umrah sekali aja ngerasain. Itu bukan doa Sulaiman. Saya sejak dari miskinnya zaman dulu dengan izin Allah, bukan berarti sekarang udah jadi orang kaya. Tapi sejak saya nggak punya duit, Pak, belajar nih, belajar Quran. Saya judulin ceramah saya ini, Kiai, Spirit Sulaiman. Kalau santri-santri punya spirit Sulaiman, baik santriwan, santriwati, nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Biar orang asing datang, kalau kita sepantar, apalagi kita lebih hebat daripada mereka, insya Allah nggak ada masalah. Kalau kita sepantar atau bahkan a'lam minhum. Yang jadi masalah adalah ketika mereka datang, kita di bawah. Ning susto ya, tepuk tangan ya. Oh, saya pernah Kiai Hasan, dengan izin Allah nih cerita. Dulu saya belum di TV, belum dikenal orang. Saya berdiri 2 jam nggak ada yang foto, nggak ada yang salaman, Beb, nggak ada. Saya masuk ke pameran apartemen. Jawaban saya sama orang yang ngasih brosur. Jawaban saya sama. Ada berapa sisanya? Saya mau beli semua. Karena merasa tidak sepantar si pemberi brosur, dan dia senang sangat yang ditemuin pengen beli semua. Dia lupa melihat diri saya. Dia tidak memandang diri saya, yang dia pandang omongan saya. Mas serius mau beli semua unit apartemen? Oh iya, sebentar ya. Dia lari nyamperin manajernya. Pak, ada orang mau borong apartemen. Itu orang itu langsung ngambil jas, dia pakai set. Dia temui saya. Betapa kecewanya dia ketika melihat saya adalah saya pada saat itu. Dia kecewa ngelihat saya saat fisik saya tidak sesuai dengan omongan saya. Jadi begitu dia datang nih, pakai jas kan, sat, dia temuin. Yang mana orangnya? Saya di depan mata dia ditanya, yang mana orangnya? Yang mau ngeborong apartemen yang mana? Saya nggak dilihat. Kenapa? Fisik saya. Yang ini Pak. Oh, ya sudah, kamu kasih brosur.
Wah sialan. Dia perintahnya, ya sudah, kasih brosur. Artinya apa? Dia nggak percaya, saya bisa beli. Saya panggil, nggak ada cerita. Woi Pak, sini. Saya ini mau beli cash. Berapa yang ada saya mau beli cash. Paham? Oh maaf Pak, oh mari. Oh, beli cash ini. Kita punya unit 270 loh. Oh iya, yang penting bicara cashnya berapa. Kalau harganya bagus, bismillah. Saya langsung Pak ditarik kursi, dibikinin cappuccino, kemudian dia minta maaf. Saya waktu itu bangun bangkit berdiri Pak Haji Alek. Saya bilang kamu salah. Tadi kamu tidak memandang saya. Ketika sekarang saya sudah bicara saya mau beli cash 270 unit Anda. Sekarang Anda mau melayani saya. Kamu salah. Karena kamu salah, saya nggak jadi beli. Assalamualaikum. Karena kamu salah, saya nggak mau jadi beli. Assalamualaikum. Terserah dia urusannya. Kemudian test your dream. Mimpinya tuh dites. Orang percaya tidak? Kira-kira begitu. Tes mimpinya. Bagaimana caranya? Datang ke tetangga sebelah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Buka pintu. Oh apa Mas? Saya mau ngasih tahu bulan ini nggak usah bayar. Loh maksudnya gimana? Saya yang bayarin. Woi, kamu yang bayarin? Loh iya, saya yang bayarin insya Allah. Loh bukannya kamu itu udah 3 bulan nggak bayar? Nah itu kan kemarin. Insya Allah pokoknya bulan ini saya mau bangun malam. Saya mau minta sama Allah. Saya mau sholat duha. Kata si Ustadz, insya Allah doa saya dikabul. Lah kalau doa saya dikabul, eman-eman saya doa supaya bisa bayar kontrakan saya. Jadi saya berdoa sama Allah supaya saya bisa bayar kontrakan kanan dan kiri saya. Dan sekalian Mas, saya berdoa mudah-mudahan saya bisa beli kontrakan ini semua dan saya serahkan kepada Mas. Wow, udah gila kamu ya. Ya udah, bagus itu. Iya deh, ya. Ada lagi? Nggak ada. Assalamualaikum. Salam. Ketok lagi yang sebelah. Assalamualaikum. Udah denger. Kontrakan kecil. Jadi kata yang sebelah, udah denger. Gue doain lu berhasil. Gitu. 9 ruko ngomongin, 9 kontrakan ngomongin. Apa kata mereka semua? Alah. Ngemeng aja. Ngomong doang itu. Alhamdulillah ternyata dia walaqad fatanna dulu lagi. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursi jasadan summa anab. Alhamdulillah ternyata dia tetap nggak bisa bayar sampai bulan ke-5. Dan dia diusir. 18 keluarga nganter dia sampai pinggir jalan. Ya Mas, nanti di tempat baru kasih tahu saya ya. Ya, insya Allah. Yang satu lagi bilang, nggak jadi dong nih, bayarin kontrakan kita. Hehe, doain aja. Pokoknya nanti saya balik lagi. Gitu. Hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. 5 tahun kemudian, yang punya kontrakan ngabarin bahwa ada pembeli baru. Bahwa ada pemilik baru, kontrakan kita semua ini. Dan semua tidak ada yang mengingat orang yang bakal datang ini adalah dia yang pernah mengetuk pintu mereka dan mengatakan bahwa tidak usah bayar, bahkan kontrakan ini kami akan serahkan kepada Anda. Nggak ada yang ingat. Pertanyaannya cuma satu, siapa Pak? Nanti gua kamu kenal. Loh terus kalau nanti ini dijual, kita tinggal di mana? Ya kamu ngomong aja sama yang punya kontrakan itu. Ya Pak, anak saya sekolah di udah. Ntar gue ketemu. Jam berapa Pak? Jam 4 mau datang. Jam 4 sore masuk nih, deng mobil Alphatra. Semua pada menanti. Ini yang beli kontrakan kita yang baru ini apakah orang baik atau tidak? Bakalan naikin duit kontrakan atau tidak? Bakal nyusahin atau tidak? Atau bahkan malah kita diusir apa gimana? Mereka menanti.
Begitu tiba yang punya, disambut sama yang punya kontrakan, turun nih orang ini. Kalau di film-film, sepatunya dulu yang diseret. Oh di film-film tuh, Pak Sudi, yang disorot tuh sepatunya dulu. Sepatu disorot itu, lama gitu. Begitu keluar orang, 18 keluarga ini, ngelihat yang muncul anak muda 5 tahun apa katanya? Lu kamu, jadi sopir siapa? Gila ya. Padahal doanya dikabul nih, doa Sulaimannya dikabul. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kata yang punya kontrakan, lah ya ini pemilik barunya. Subhanallah. Kalau minta rumah tuh ngomongnya apa? Ya Allah kasih saya perumahan. Ngomong kok rumah biar kecil enggak apa-apa, yang penting bisa kebeli. Jangan. Ya Allah kasih saya 7 perumahan. Satu perumahan itu 1000 rumah. Itu doanya. Itulah permintaan Nabi Sulaiman. Wa habli mulka. Maka pembicaraan anak-anak santri ke depan itu tidak boleh lagi ada cerita kamu mau kuliah di mana, tidak. Kamu mau jadi rektor di mana? Tidak ada lagi pembicaraan kamu nanti mau kerja di mana, tidak. Kamu nanti mau punya perusahaan apa? Segede apa nanti perusahaan yang kamu pengen punya? Aku nanti pengen punya perusahaan kimia dengan 2000 karyawan. Kalau kamu, aku pengen punya jaringan apotek seluruh Indonesia. Kalau kamu, aku pengen punya rumah sakit di 10 kota di dunia. Kalau kamu, saya pengen punya pesantren di seluruh desa di seluruh dunia. Kira-kira begitu omongannya. Apa cita-cita kamu? Satpam, Mas? Tidak ada yang salah dengan satpam kalau itu proses. Bahwa cita-cita Anda pengen jadi pengusaha, lalu kemudian Anda jadi satpam, proses, tidak masalah. Tapi kalau jadi satpam itu adalah the end of your dream, akhir dari your hulum. Your hulum itu Inggris Arab. Your hulum, mimpi Anda. Itu the end, masalah. Ada seorang anak, rankingnya ranking 1, 2, 3 terus dari mulai SD sampai SMA, ranking 1, 2, 3 terus sepanjang tahun dari mulai SD sampai SMA. Tapi ini dari belakang. Jadi ranking 3, 2, 1 dari belakang. Tapi ini anak beda, omongannya apa coba? Jepang, Jepang, Jepang. Asal ngomong Jepang, mau kemana? Jepang. Ketika ditanya kamu ke Jepang terus memang ada apa sih? Ada Doraemon dia kata. Ya zaman itu 92 memang Doraemon Pak. Alhamdulillah setelah lulus teman-temannya mendengar kabar bahwa anak ini kemudian jadi satpam di perusahaan Jepang. Lalu teman-temannya bilang wajar, pantas dia. Kenapa katanya? Sesuai otak. Jadi impian itu tetap mesti realistis. Mana ada impian realistis? Kalau impian realistis itu rencana Pak, bukan impian. Kalau impian itu mana ada yang realistis? Kalau Anda bermimpi di genggong ini bangun 4 lantai, itu rencana. Tapi kalau Anda bermimpi di genggong bangunnya 27 lantai, itu baru impian. Ya kalau 4 lantai mah rencana. Jangan begitu, harus bang. Maka ketika orang ini kemudian dibilang dia wajar jadi satpam, wong otaknya itu nggak ada kok. Oh salah orang, salah besar, salah. Saya kecewa banget Gus, saya kecewa. Kemarin saya beli buku dari motivator hebat di dunia. Apa dia bilang? Tetap aja mimpi itu harus realistis. Terus dia cerita, apakah pernah Anda mendengar cerita seorang anak kecil? I can fly, I won't fly. Saya mau terbang, saya bisa terbang. Lalu kata si penulis buku ini, apakah betul-betul anak ini kemudian he had a wing? Dia kemudian punya sayap, dia bilang double wing. Nggak ada, dia bilang. Kata si penulis, supaya Anda bahagia hidup, mimpi Anda pun harus realistis. Oh saya tolak ini, nggak boleh saya bilang. No limit bos. Nggak ada cerita. Buktinya saya dari kecil umur 8 tahun pengen jadi wali. Saya umur 8 tahun baca salawat setiap maghrib 4.000 dari umur 8 tahun pengen jadi wali. Merem seng nyampe Surabaya, nyampe Semarang, seng nyampe Solo, seng nyampe Korea, seng nyampe Malaysia, seng nyampe Amerika. 8 tahun.
Dan terjadi sekarang. Begitu saya naik pesawat, saya tidur, nyampe Surabaya. Luar biasa. Bener kok. Tercapai. Ada seorang anak SMP miskin, dia naik ke atas bukit, dia lihat itu orang-orang miskin, kemudian dia bilang, apa kata dia? Saya ingin bangunin 1000 rumah buat orang miskin, 1000 rumah buat anak yatim. Saya SMP, siapa yang percaya? Tapi ketika dia menjadi akhir, ketika dia menjadi gubernur Jawa Barat, dia eksekusi omongannya ketika SMP. Oh, ngomong aja kok berat. Saudara di sini kanit di polsek, kalau manggil anak anak Anda 5, di sini ada polsek nih, kapolsek atau kanit, kapolsek ketinggian kali, udah kanit dah, atau jangan kanit kali, apa yang paling bawah kira-kira? Di polsek kira-kira apa yang paling bawah? Bimas. Nah, Bimas punya anak 5. Dari sekarang kalau manggil anak, Kapolda Jatim sini. Itu Pak Hasan. Kalau manggil anak, Kapolda Jabar, sini. Kapolda DKI, sini. Satu lagi, Panglima TNI, sini. Menteri, sini. Manggil anak begitu. Loh, anak-anak kiai wajar jadi pada kiai, dari kecil dipanggil Gus. Gila nggak? Dipanggil Gus dari kecil. Doanya Nabi Sulaiman. Jadi orang ini bawa nih duit 100 juta ke saya. Dan dia ini pemetik kelapa di desa. Berapa sih duit sehari, Pak? Kadang-kadang dia cerita 1.500 perak, kadang-kadang 7.500 perak, paling tinggi 20.000. Tapi di atas pohon kelapa dia melihat jauh sampai ke Eropa. Nggak tahu tuh dari mana tuh otak tuh bisa begitu. Ya saya bilang kalau kamu mandang cuman digenggong doang ya digenggong aja. Tapi kalau kamu tembus pandangan sampai ke jauh ya. Nih santri-santri kalau ngelihat sutet, tahu sutet tegangan listrik. Kamu udah bisa ngelihat sutet kayak Menara Eiffel. Itu Perancis deket. Jadi kalau ngelihat Eiffel tuh kayak melihat Eiffel. Sutetnya Eiffel. Ini tukang panjat kelapa, tukang petik kelapa bisa nenteng duit 100 juta. Betul Kiasan, dia tenteng 100 juta. Dia bilang sama Allah Ta'ala, saya pengen jual kelapa ke luar negeri. Itu memang orang yang kalau ngomongnya sekarang ngelihat dia dulu ketawa-ketawa. Kayak sahabat saya tadi ketika ditanya, kamu tahu 5 triliun itu berapa? Gak ngerti. Saya salah. Rupanya 5 triliun saya itu dulu 5 juta. Tapi hari itu dia menjadi wali kota yang penduduknya 1,9 juta. PAD-nya bener-bener 5 triliun. Dengan operasional buat karyawan-karyawati Pemkotnya dia itu 1,5 triliun. Saudara, saya tanya dong duit nih, ini 100 juta dari mana? Apa dia bilang? Saya ekspor Pak Ustadz. Ekspor apaan? Ekspor cangkang kelapa. Bukan ekspor kelapa, bukan ekspor daging kelapa, bukan ekspor air kelapa, tapi dia Bas Bayu ekspor cangkang kelapa. Anda tahu kemana ekspornya? Polandia. La ilaha illallah. Omongannya membawa dia sampai ke negeri yang jauh. Omongannya loh Pak, nyampe ke negeri yang jauh. Jadi mulai sekarang nih santri berlima, berenam, satu grup, satu kelompok, pada nulis. Nanti 2027 kita ketemu di mana? Begitu. 2027 kita ketemu depan Ka'bah. Yang satu lagi bilang, nanti di hotel gua di Mekah. Gitu. Yang satu lagi bilang, kalau gitu main ke hotel gua di Madinah. Gitu. Nanti saya jadi mantunya Raja Salman. Gitu. Oh mungkin kok Pak, menteri hajinya sekarang ini orang Indonesia ke orang Banten. Menteri hajinya Saudi sekarang ini orang Indonesia. Muadzin yang kemarin meninggal dunia, muadzin Mekah, emang orang mana? Orang Indonesia. Saya berdoa sama Allah supaya jadi imam di Masjid Nabawi, dikabul kok sama Allah. Udah tahu kan ceritanya, udah saya ceritain di sini tuh. Sudah.
Ya udah, jadi cerita penutup. 2005 saya berdoa dengan izin Allah, ini cerita, ya Allah, begitu Kiai, jadikan saya imam di musola Nurul Iman. Begitu doa kok malu amat gitu. 2003 nih. Masa sih doa supaya jadi imam di musola Nurul Iman? Kan di depan Allah, udah di depan Allah itu minta yang besar. Kita jarang-jarang ketemu wali kota. Begitu udah ketemu wali kota, apa permintaan kamu? Nggak ada. Oh ya eman, saya. Ini di depan Allah lagi. Saya rubah doanya. Ya Allah, saya pengen jadi imam di Masjid Baitul Amin. Jadi ada musola Nurul Iman, ada Masjid Baitul Amin. Kemudian saya ngoreksi lagi doa saya. Masa jadi imam di kampung sendiri? Enggak lucu. Doa supaya jadi imam di Masjidil Haram. Di situ udah puncaknya doa. Udah disiplin tuh. 2003 berdoa supaya jadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah 2005 dikabul. 2 tahun Pak cuman jaraknya, dikabul. 2005 itulah saya pertama kali berangkat umroh. Turun di Bandara Jeddah jam 11 malam. Belum sholat maghrib, belum sholat isya. Dan semua sepakat sholatnya di Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram jam 3 pagi. Lalu saya suruh semuanya qomat. Saya suruh semua berdiri. Ada satu orang saya suruh qomat. Ayo qomat. Qomat. Begitu saya takbir, saya menyadari saya jadi imam di Masjidil Haram. Lebay, luar biasa. Oh, malam itu saya nangis. Biar gimana saya jadi imam di Masjidil Haram. Begitu saya nengok di belakang, ternyata yang sholat di belakang saya bukan cuma jamaah saya, tapi ada dari bangsa-bangsa lain. Saya doa sama Allah, ya Allah, makasih saya udah jadi imam di sini. Tapi saya pengen yang di sono. Kalau Anda stop juga di situ. Jangan stop. Seperti saya punya kawan yang Jepang tadi, dia tidak stop, dia doa terus. Teman-temannya ngetawain, nggak apa-apa. Yang penting jangan ente ngetawain diri ente sendiri. Biar aja orang lain ngetawain mah. Yang penting jangan kita menertawakan diri kita sendiri. Saudara tahu yang menjemput saya siapa? Yang menjemput saya itu adalah si satpam di perusahaan Jepang ini. Sedangkan dia mahasiswa Universitas Tokyo. La ilaha illallah. Kok bisa begitu? Apa yang gak bisa buat Allah? Perusahaan yang di Cikarang bangkrut. Begitu bangkrut dibawa beberapa karyawan termasuk satpam ini. Sampai sono dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Maha merubah, Pak. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Orang bingung, kenapa Tolut? Ya, kenapa orang bingung? Karena dia mengetahui Tolut itu Tolut, padahal Tolut udah dirubah sama Allah. Jadi ketika orang lihat ini Yusuf Mansur di TV, loh, Yusuf Mansur. Teman-teman saya nganterin ayam ke rumah-rumah makan Padang, Pak, di Sabang. Garuda, Sari Ratu, nganter ayam, rumah makan Padang Medan. Jadi begitu saya muncul di TV, loh, itu bukannya tukang ayam itu. Jadi Allah merubah teman saya ini, si satpam, begitu nyampe Jepang jadi orang pinter, Pak. Sekolah di Tokyo ngambil akuntansi, jemput saya. Hari itu Pak 5 orang yang nganterin saya pakai kereta Shinkansen, 5-5-nya sekarang jadi orang. Salah 2 dari mereka semua ada yang jadi anggota dewan kemarin di Gontor mana? Ponorogo. Kemudian satu lagi jadi anggota dewan di Purwokerto. Yang satu lagi kemudian buka cucian mobil, ada 17 outlet.
Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Anda boleh ketawa kalau ngeliat ada orang, kamu cita-cita kamu tinggi sekali, jangan nanti sakit jatuhnya. Jangan, nggak boleh. Apalagi sampai ngecilin Pak, bisa diinget loh. Ente kalau ngecilin orang dan orang itu jadi, waduh bahaya itu, bahaya itu. Mendingan pelok dia, subhanallah, betul ente. Yang penting sujudnya dibanyakin. Oke, para santri. Jadi kalau ditanya mau kemana? Mau kuliah jadi perawat? Jangan, langsung bang. Mau apa kamu nanti? Mau buka spa. Tapi di 10 kota di dunia yang syariah. Kebayang nggak kamu? Ada di London spa syariah, ada di Washington DC spa syariah, ada di New York spa syariah, ada di Berlin spa syariah, dan di bawahnya ada tulisan Genggong Spa. Buat anak-anak santri yang main bola, biasain begitu naik nih, pakai sepatu, pakai baju, rasakan bajunya itu adalah bajunya MU. Begitu kemudian masuk ke lapangan, jangan lihat lapangan itu sebagai lapangan genggong, tapi lihatlah lapangan itu sebagai Old Trafford. Oh keren Pak, jadi begitu masuk tuh seakan-akan ada di Old Trafford Pak. Orang pada berdiri bersorak, oh gitu. Insya Allah ada yang nepak, woi ayo cepat main gitu. Supaya lagi bengong gitu. Tapi belasan tahun kemudian Anda betul-betul ada di sana. Wih sudah, nenggolan udah nyetak gol kemarin. Kameramen. Bila kameramen kemudian punya impian, besok saya yang punya TV 9. Mau saya tambah 191. Oh sah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mulai hari ini mengubah kita punya omongan. Betul? Kalau sakit, doanya jangan ya Allah kembalikan kesehatan saya. Jangan. Ya Allah sehatkan saya dan kasih saya rumah sakit. Kira-kira begitu. Paham? Paham gak nih? Ya Allah kasih saya istri langsung dengan 4 anak. Nanti dapat janda, Pak. Langsung tuh 4 anak. Makasih ya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.